Abang. Pak Anton, apa kabar? Welcome to Morotai. Keren, keren. Bang, di sana Siap. di sana cuaca hari-hari ini bagaimana? Ada hujan? Kalau lihat, ya sebenarnya sih kalau untuk bulan-bulan ini sudah memasuki bulan musim hujan, Pak Anton. Cuma sudah beberapa hari ini, ya memang sudah lucknya saya untuk ketemu Pak Anton dengan cuaca yang sangat cerah ini di Morotai, begitu. Sekarang lagi cerah sekali, begitu. Laut lagi, kalau Pak Anton lihat di belakang saya, laut lagi tenang sekali, seperti itu. Ya, nanti kita rencananya akan ekspor, akan jalan-jalan ke pulau ini, namanya Pulau Kokoya, begitu Pak Anton. Oke. Pak, Aha. boleh Ya. minta tolong, Bapak ambil pasirnya coba, Pak. Oh, saya ambil pasirnya ya. Di kamera ini Ini. kelihatannya putih Lihat, sekali, Pak. Putih sekali, lihat ini, halus sekali ini. Wow, lihat ini Pak Anton. Keren. Ini pasirnya ini ya, putih halus sekali. Nanti saya akan jalan-jalan juga di pantai dengan pasir putihnya ini ya. Iya, Begitu iya. softnya, begitu. Jadi kalau kita berjalan di atas tepung saja Pak Anton. Wah. Asik sekali di sini. Pak, saya Siap. bawa pasirnya ke Jakarta ya, Pak ya. Nanti saya oleh-olehin sama Pak Anton, sama teman-teman yang lainnya, begitu ya, dengan oleh-oleh pasir khas dari Morotai, khususnya di Pulau Kokoya, Pak Anton. Oke, keren, keren. Ayo Bang, kita jalan. Oke, siap, kita jalan-jalan ya. Ya. Oke, kita lihat. Tenang sekali lautnya Pak Anton. Ini yang membuat sambil jalan-jalan Pak Anton ya. Nah, jadi ya. Pulau ini sebenarnya nggak begitu besar Pak Anton. Jadi sekitar, bisa dengar suara saya dengan baik Pak Anton? Bagus, keren. Yes, Oke. lanjut. Jadi pulau ini sebenarnya nggak begitu besar, sekitar 8 sampai 9 hektar aja. Jadi pulau ini sebenarnya kita biasanya kalau kami dari Daloha Resort bawa tamu ke sini. Jadi pulau ini salah satu pulau tempat island hopping kami. Jadi tempat telusur pulau kami. Jadi biasanya banyak, khususnya kalau ekspatriat yang di sini. Kalau Pak Anton lihat ini sepi sekali di sini. Jadi seperti private island. Jadi cocok kalau mereka yang mau berbulan madu di pulau ini Pak Anton. Benar banyak sekali aktivitas yang bisa dilakukan di pulau ini. Jadi biasanya mereka suka camping-camping di pulau ini juga. Karena sebenarnya lokasi pulau ini, kalau kita lihat di sana, mungkin kameramen bisa tunjukkan di sana. Nah, bisa di zoom tidak? Oke, kalau kita lihat di sana itu, nah itulah pulau utama Morotai, Pak Anton. Bisa lihat tidak Pak Anton? Yang di ujung sana ada seperti perbukitan itu. Nah, sebenarnya pulau itu, disitulah resort kami berada. Jadi tidak begitu jauh. Jadi kalau naik speedboat itu kurang dari 10 saja Pak Anton. Jadi kalau di antara pulau-pulau itu disitulah resort kami. Jadi cukup dekat. Jadi boleh dibilang banyak bahkan tamu-tamu kami yang akan ke pulau biasanya ke Pulau Kokoya ini. Karena ya itu tadi, pertama pasirnya halus sekali begitu, terus tenang sekali di sini, dan banyak juga aktivitas di sini. Contoh seperti kalau ada yang mau mancing dan pulau ini juga, di belakang pulau ini salah satu spot unggulan untuk diving juga di sini begitu loh. Bahkan biasanya kalau mereka yang malam-malam mau camping, jadi karena tidak jauh dari resort kami, mereka camping di sini juga Pak Anton. Gitu. Pak, ini Pak Anton. Siap. Mau tanya. Siap. Kalau saya di Tanjung Lesung, Abang pernah ke Tanjung Lesung belum? Sering, begitu. Salah satu. Bagaimana Pak Anton? Ini Jababeka juga ya, sama-sama Jababeka. Yang saya Betul. suka. Masa saudara nggak dikunjungin? Iya. Yang saya paling suka, salah satu yang buat saya itu berkesan dan tidak bosan-bosan, yaitu pagi, biasanya bangun pagi jam 4, lalu beres-beres segala macam, dan jam 5 ini saya
sudah di dermaga, jam 5 ini sudah di dermaga, jadi mungkin naik ke boat itu sudah jam 5 sudah di laut. Nah, yang paling luar biasanya melihat matahari terbit, Pak. Kemarin itu jam kan berubah-berubah ya. Kalau rata-rata jam 5.15 kita udah di laut, lalu menuju matahari terbit. Waduh, pernah saya bawa sekitar 40 orang. Itu kita lagi konvoy pakai perahu begitu ya. Seperti saya kasih judulnya menyambut matahari pagi. Wah, itu keren banget, Pak. Tapi ada teman saya berburu matahari. Kita seperti kayak berburu gitu ya. Waduh. Nah, kalau di sini Pak Anton, iya. Jadi saya nggak tahu. Pak Anton nggak usah repot-repot. Kalau di sini Pak Anton kalau mau lihat sunset, cukup bangun tidur, nggak usah kemana. Ya sunrise, cukup bangun tidur, nggak usah kemana-mana. Di belakang resort kita itu bisa lihat sunrise, Pak Anton. Terus biasanya kalau seandainya setelah seperti ini nih, biasanya salah satu trip kami bawa kamu ke pulau-pulau, nanti pulangnya sore, Pak Anton. Nah, pada saat pulang sampai ke Dalohari resort kami, itu bertepatan dengan sunset. Jadi nggak usah jauh-jauh, cukup di resort kami juga, cukup duduk di pinggir pantai, bahkan nggak usah, kadang-kadang tamu juga hanya duduk di cottage-cottage saja, sudah bisa menikmati sunset. Jadi di tempat kami itu bisa menikmati sunrise juga, dan juga begitu juga dengan sunset. Jadi kami berada di Tanjung, namanya Tanjung Dehe Gila. Jadi di sisi timurnya itu kita bisa melihat sunrise, begitu juga kalau seandainya sunset, bahkan di depan cottage itu sendiri, duduk-duduk sambil ngopi-ngopi, tea time, sore-sore bisa menikmati sunset, Pak Anton. Sambil jalan-jalan kita, Pak Anton, ya. Iya, ayo. Aduh, ini saya pengen ini lagi tenang sekali. Iya nih, nanti Pak Anton nanti kalau ke sini saya bawa ke sini, begitu. Nah, ini sebenarnya pulau ini juga kami jadikan tempat juga kalau seandainya ada teman-teman yang mau ambil sertifikasi diving. Jadi kalau di sini flat dan dia pasir semua sekitar sini, Pak Anton, begitu. Karang-karangnya itu ada agak ke sana. Jadi kalau ada teman-teman yang mau ambil sertifikasi diving, biasanya kami ajak ke pulau ini. Jadi mereka dapat feel-nya, suasana lautnya itu sendiri. Dan karena permukaan seperti tidak jauh dari dermaga itu pasir semua, jadi tidak berbahaya dengan koral-koralnya. Jadi kalau mereka sudah mendapatkan sertifikasi, baru kami ajak mereka yang ada koralnya. Karena kami sendiri khawatir kalau seandainya mereka yang baru ambil sertifikasi, kalau kami ke bawah koral tentunya akan berbahaya dengan koral-koral itu sendiri. Jadi kami bawa. Oke. Ini amazing ya sebenarnya di pulau yang jaraknya mungkin 10-15 menit dari BTS masih bagus. Ini putus-putus menurut saya hal yang biasa ya. Oke, Abang mesti maju dikit, bergerak, Bang. Jangan di tempat yang sama. Iya. Bang, bergerak, Bang. Halo, iya. Bang. Iya. Udah nyambung lagi. Iya. Oke. Keren, nah, ini Bang, keren banget. Udah lah. Aduh. Kapan lagi nih? Ya Pak Anton main-main pasir putih Pak Anton begitu. Masa Tanjung Lesung aja gitu loh. Morotai juga ada nih yang lebih keren nih Pak Anton nih. Iya. Itu lihat anak-anak kecil lagi berenang-berenang di sana Pak Anton. Nah, itu di dermaga itu anak-anak kecil lagi bermain. Karena di sini boleh dibilang karena pantainya landai dan tidak berbahaya untuk anak-anak kecil, Pak Anton, begitu. Jadi pulau ini masih pulau kosong, tidak ada penghuninya, begitu. Dan ya, karena pulau kosong tidak banyak aktivitas di sini, jadi banyak sekali turis-turis yang menyukai pulau ini, begitu. Sekarang kita menuju ke dermaga, Pak Anton. Iya. Bagaimana kita bisa lakukan? Apa yang kita bisa lakukan di pulau ini? Misalnya, tadi kan Bapak berangkat
berangkat siang, makan siangnya di mana? Makan siang setelah makan siang baru berangkat. Nah, jadi kalau jadi kalau paket-paket kami yang lakukan itu, jadi salah satunya itu adalah paket telusur pulau, atau ya lebih kerennya sekarang kita bilang itu sebagai island hopping. Jadi dari kita berangkat itu sekitar jam 8 atau jam 8 jam 9, nanti kita akan menelusuri pulau-pulau. Contoh pulau pertama kalau kita lihat di ujung di sana itu Pak Anton, itu ada pulau kalau bisa dilihat di kejauhan ada satu pulau namanya itu Pulau Mitita Pak Anton. Nah, Pulau Mitita itu ada keunikan tersendiri karena disitulah tempat kita bisa menemukan schooling shark. Jadi jenis hiunya itu hiu blackfin. Jadi kalau bahkan tidak hanya menyelam saja. Jadi kalau kita lagi kalau pada saat kita snorkeling, kita bisa melihat jenis hiu blackfin itu sendiri. Jadi jenis hiunya namanya hiu blackfin. Itu nama pulaunya Pulau Mitita. Jadi dari Kokoya ini, dari Pulau Kokoya ini menuju ke Pulau Mitita tersebut tidak begitu jauh, Pak Anton. Jadi sekitar 10 menit. Jadi jarak antara satu pulau ke pulau lainnya di gugusan pulau yang kami ajak tamu-tamu kami untuk island hopping itu jaraknya tidak begitu jauh. Jadi sekitar paling lama 10 menit, Pak Anton. Dan masing-masing pulau itu sendiri punya karakteristik tersendiri. Jadi contoh telusuri pulau ini di belakangnya keren. Banyak sekali spot-spot selfie. Kalau di depan pulau ini penuh dengan pasir-pasir dengan pantai-pantainya yang pasirnya yang halus. Sementara di belakangnya itu biasanya suka sekali para fotografer yang akan ambil foto di sana karena konturnya agak sedikit berkarang, tebing-tebingnya. Jadi lebih dramatisir gitu Pak Tor, lebih dramatis kalau mereka ambil untuk foto-foto. Nah, aktivitas yang dilakukan di sini biasanya kami akan tiba di sini sebelum lunch time. Biasanya di sini tempat lunch time kami. Jadi mereka bisa beristirahat di sini, bisa mereka snorkeling atau juga memancing atau juga hanya sekedar melepas lelah mungkin dengan berjemur atau juga rebahan-rebahan atau tiduran di atas hammock begitu. Nah, jadi di sini juga tempat makan siangnya dan ya itulah mereka bisa menikmatin istilahnya seperti private island, Pak Anton di sini begitu. Karena belum banyak aktivitas di sini karena pulau ini masih pulau kosong. Jadi belum ada penghuninya. Kita sambil jalan Pak Anton ya. Siap. Nah, Aduh, itu, Pak. Di dermaga itu bisa ke Morotai, pesawatnya belum terbang. Itu dia Pak Anton. Itu dia yang, tapi jangan khawatir Pak Anton, walaupun tidak ada pesawat. Nah sekarang kami sendiri sudah banyak juga tamu-tamu yang sudah mulai berkunjung ke Morotai. Jadi mereka biasanya itu melakukan dengan seperti explore Halmahera. Jadi mereka akan explore Halmahera dari Ternate, mereka menuju Halmahera dan kemudian akan sampai di Morotai sekitar sore jam 3 atau jam 4 Pak Anton. Ini dermaganya. Jadi setiap pulau-pulau yang ada di Morotai itu sudah dibangunkan dermaga. Jadi untuk mempermudah juga pengunjung-pengunjung yang datang. Jadi menggunakan speedboat, contoh itu speedboatnya. Nanti kita bedah juga speedboatnya, Pak Anton. Seperti apa? Bagus banget. Speedboatnya. Kita lihat itu anak-anaknya lagi berenang-berenang. Bang, sebentar. Abang. Siap. Aduh, iya. Siap. Foto dulu. Bagus banget. Foto dulu. Kalau kita lihat di sana Pak Anton ya, Bapak Anton bisa lihat, mungkin kameramen bisa diputar ke sana. Bagaimana tenangnya lautan ini. Kalau kita bisa lihat ini anak-anak ini, ya, Pak Anton bisa lihat pasirnya, begitu. Semua pasir semua sampai ke sana begitu. Waduh. Dan lautnya sangat tenang sekali. Jadi seperti kayak bukan kita berada di laut saja Pak Anton, seperti di danau saja Pak Anton. Kolam renang. Kita jalan lagi. Kolam renang. Nah, betul sekali. Ya, lihat di samping ini. Iya, Abang. Siap. Airnya dipakai warna apa kok jadi bening begitu? Iya, bisa bening begini Pak Anton ya. Itulah hebatnya di Morotai Pak Anton. Jadi
Kualitas airnya sendiri masih sangat jernih sekali. Bahkan di sini Pak Anton, biasanya banyak sekali dermaga, di bawah dermaga ini ikan-ikan kecil. Cuma karena sekarang sudah mulai surut, jadi ikannya sudah berpindah tempat. Jadi nggak usah jauh-jauh lagi kalau seandainya mau mancing ikan, cukup di dermaga ini aja Pak Anton. Nah, kalau kita bisa lihat, ya. Oke, Bang, kameramen bisa ke sini. Iya, Abang, ada yang tanya. Pak Paul ada tanya. Siap. Di Kokoya pernah kelihatan dugong tidak? Bagaimana Pak Anton? Dugong setahu saya ikan tawar ya, itu di laut tawar. Oh, bukan Pak. Sebenarnya dugong ini sendiri adalah, kalau kita bilang itu, istilah dugong itu adalah ikan duyung Pak Anton. Begitu. Iya, Jadi kalau ikan duyung ini salah satu jenis ikan tawar, dan duyung ini sendiri sebenarnya salah satu hewan yang boleh dibilang sudah sangat langka sekali Pak Anton. Ya. Iya. Dan uniknya, bukan hanya di Pulau Kokoya ini sendiri, dari beberapa pulau-pulau yang ada di Morotai, bahkan di pulau utama Morotai, sebenarnya untuk diver-diver, penyelam-penyelam, cukup gampang untuk menemukan dugong atau ikan duyung ini, Pak Anton. Begitu. Jadi bahkan di sekitar di sini, kenapa sebenarnya habitat dugong itu? Karena dugong ini sebenarnya yang boleh dibilang makanan utamanya adalah rumput-rumput laut, ya, sejenis lamun. Dan di sekitar di sini, kalau kita lihat di sini banyak sekali rumput-rumput laut yang boleh dibilang inilah makanan dugong itu sendiri, Pak Anton. Jadi kami sendiri kalau rumput-rumput itu kami sangat menjaga sekali. Jadi rumput-rumput ini biarkan seperti ini adanya, sehingga tidak mengganggu daripada habitat dugong itu sendiri. Nah, kalau kita jalan-jalan, kita itu biasanya menggunakan speedboat seperti ini, Pak Anton. Nah, ini jenis speedboatnya. Gitu. Jadi speedboat ini sebenarnya bisa menampung sampai 18 orang, Pak Anton. Kalau untuk masa pandemi ini dengan menggunakan protokol kesehatan, jumlah 18 ini dikurangin sampai dengan maksimum 12 orang, Pak Anton. Sebenarnya speedboat ini bisa menampung lebih daripada 18 orang, hanya saja ketentuan yang ditentukan oleh pemerintah daerah Pulau Morotai bahwa maksimum yang boleh mengangkut penumpang speedboat seperti ini hanya 18 orang saja. Dan masa pandemi ini untuk protokol kesehatan dikurangin menjadi maksimum 12 orang. Nah, kalau kami biasanya, kalau untuk paket-paket perjalanan, kami juga menggunakan jenis speedboat seperti ini. Hanya saja untuk kenyamanan tamu-tamu kami membatasi biasanya hanya untuk maksimum 10-12 orang, Pak Anton. Jadi biar mereka lebih nyaman begitu, Pak Anton. Jadi kalau normalnya 18 atau 20 orang biasanya agak sedikit desek-desekan gitu Pak Anton istilahnya. Nah, cuma kami karena perjalanan cukup lama, karena dari biasanya perjalanan paket yang kami lakukan itu mulai dari pagi jam 8 atau jam 9 pagi sampai dengan sore, bahkan menjelang sunset. Nah, itu cukup waktu banyak terbuang. Jadi kami sengaja menjaga kenyamanan mereka di dalam speedboat itu sendiri. Oke, Pak Anton, coba kita masuk ke dalam speedboat ini sekarang. Mesinnya ada berapa, Bang? Nah, nanti kita sekalian kita bedah mengenai speedboat ini sendiri, berapa mesinnya, gitu Pak Anton ya. Kita masuk. Sebenarnya ini pintu utamanya bukan ini. Iya. Oke, kameramen. Wah, ada AC ya, Bang. Masuk. Kameramennya. Nah, bagaimana Pak Anton? Ada AC. Oh, ini tidak pakai AC sebenarnya Pak Anton, tapi jangan khawatir, tidak akan sumpah di sini. Nah, ini sebenarnya mesin-mesinnya sendiri. Jadi mesinnya ini ada 40 PK. 40 PK ini ada 4 engine Pak Anton, begitu. Nah, salah satu persyaratan boleh dibilang kelayakan untuk speedboat untuk istilahnya membawa penumpang. Jadi dengan menggunakan engine, dan mereka tidak boleh hanya satu engine saja, Pak Anton. Karena ini sudah peraturannya, karena dikhawatirkan kalau hanya satu engine, kalau problem. Iya, betul. Makanya saya tanya ada berapa engine-nya, ya minimum. Ya, jadi kalau seandainya mereka dari Morotai mau ke Halmahera, menggunakan speedboat ini perjalanan sekitar 1,5 jam, Pak Anton.
Nah, dengan menggunakan 4 engine ini, begitu. Nah, kalau kita lihat di sini, sebenarnya tempat duduk ini di bawah tempat duduk ini sudah tersedia pelampung-pelampung, dan ini merupakan suatu keharusan, Pak Anton. Jadi kalau tidak ada pelampung, nanti akan ada pengecekan, nanti si pembawa boatnya ini, captain boatnya ini akan mendapatkan sanksi. Bahkan sanksi terberat adalah izin mereka, seperti mereka mendapatkan seperti SIM seperti itu, akan dicabut, Pak Anton, begitu. Jadi salah satu persyaratan-persyaratannya itu. Jadi ini cukup lega, cukup besar speedboat ini sendiri, begitu. Jadi kalau di sini tempat, ya, jadi bisa bayangkan, Pak Anton, kalau kami bawa trip di sini cukup dengan 10 orang, jadi boleh dibilang cukup nyaman sekali, begitu, Pak Anton. Jadi bahkan speedboat ini juga kalau untuk mereka yang mau diving juga bisa menggunakan speedboat ini juga, Pak Anton. Begitu. Oke, sekarang kita keluar. Siap, keren banget ini mah. Diisi 12 orang mah ablak-ablakan, kosong. Nah, itu dia. Kan lebih enak. Pak Anton, sebenarnya waktu saya ini dikasih waktu berapa lama sih, Pak Anton, sebenarnya, Pak Anton? Untuk sekarang ini? Kurang lebih 50 menit. 50 menit. 50 menit ya? Iya. Oke, ada setengah jam lagi namanya, Pak Anton ya. Nah, jadi kalau kita lihat, Abang mau panjang apa mau pendek? Saya sih lebih panjang-panjang kalau untuk cerita sama Pak Anton, begitu. Karena kalau cerita tentang Morotai itu nggak ada habis-habisnya, Pak Anton, begitu. Bang, saya pengen dengar cerita sebenarnya itu begini. Kita cerita tentang Hopping Island, ya. Kita cerita tentang Hopping Island. Di dalam pikiran saya adalah kalau Hopping Island adalah kita pergi dari satu pulau ke pulau yang lain. Itu yang pertama. Kedua, saya membayangkan yang namanya Mutiara dari Timur, ya. Ini surga. Surga yang ada di Indonesia Timur ini adalah airnya bening, pasirnya lembut sekali. Gitu, betul sekali. Dan saya selalu berpikir bahwa nanti itu makanan itu kebanyakan adalah seafood, begitu ya, karena tiap hari sehat, gitu ya. Tapi saya lagi pikir sambalnya ada nggak ya, Bang? Jadi begini, Pak Anton ya. Kalau jenis sambal-sambelan seperti Bapak Anton bilang tadi, kalau dari Mutiara dari Timur ini berbagai macam jenis sambal-sambelan itu. Contoh yang sangat terkenal itu dabu-dabu manta, terus colo-colo, dan masih banyak lagi jenis sambal-sambalan, Pak Anton. Dan makannya itu sendiri disertai dengan ikan bakar, ikan goreng yang sangat fresh sekali. Sebenarnya tadi saya makan siang tadi, Pak Anton, di sini. Pak Anton mungkin ngiler ya. Ini saya tadi ada teman-teman yang lagi mancing juga di belakang pulau ini, dan mereka ikan itu langsung dibikin olahan. Jadi namanya di sini ikan jenis masakan khasnya itu namanya ikan gohu, Pak Anton. Jadi ikan gohu ini boleh dibilang seperti akulturasi makanan Jepang, Pak Anton. Jadi ikan yang masih sangat fresh sendiri, tidak dimasak, Pak Anton. Cukup dikasih bumbu-bumbu cabai rawit, bawang merah, terus dikasih daun kemangi. Nah, untuk mematangkan ikan ini diperaslah dengan perasan jeruk nipis, Pak Anton. Jadi ikan ini diperas dengan perasan jeruk nipis, jadi dia langsung matang, Pak Anton. Nah, itu dimakan itu, wow, sangat segar sekali, Pak Anton. Pak Anton, kalau kesini harus cobain ikan gohu, karena tadi saya makan siang, ya, dengan ikan gohu, Pak Anton. Ikan gohu makannya pakai sagu, Pak Anton. Nah, plus sambelnya itu dabu-dabu mantah gitu, Pak Anton. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, bagaimana, Pak Anton? Bu Susan mau ikut. Iya, Bu Susan ini saya tantangin terus nih, harus. Tapi kalau Bu Susan sendiri, Pulau Kokoya ini beliau punya kenangan tersendiri, Pak Anton, di pulau ini, Pak Anton. Ini salah satu pulau favoritnya Bu Susan ini. Iya. Jadi kalau kita lihat di sana, di kejauhan di sana, Pak Anton. Bagaimana? Ibu Samsi Darisa.
Hai, Ibu Samsida, Tante Chami, we miss you di sini. Kapan datang lagi ke Morotai? Iya. Nah, ini cerita kalau Ibu Samsida atau kalau biasa kami sebut itu lebih dikenal Tante Chami. Kalau ke Morotai ini sebenarnya ini pulau yang wajib dikunjungin oleh beliau. Ya, Tante Chami dengan Om dengan Om, apa kabar Om? Begitu. Ini salah satu pulau yang wajib dikunjungi. Jadi Ibu Samsidat atau Tante Chami ini ke Morotai itu mungkin sudah 8, 9, bahkan lebih mungkin ya. Begitu. Dan setiap kali ke sini, ini adalah pulau yang kelihatannya kudu yang wajib. Halo Tante Chami yang lagi live, lagi nonton saya, ya apa kabar? Ditunggu kedatangan kembali di Morotai. Nah, kalau kita lihat di sini, Pak Anton, kalau saya berdiri di sini, itu adalah pulau utama Morotai, Pak Anton. Yes. Pulau utama Morotai. Jadi kalau kita lihat ada bangunan-bangunan yang di sana, kalau ada sedikit bangunan-bangunan di sana, mungkin kalau di kamera tidak begitu jelas. Nah, itulah ibu kota Morotai, Pak Anton. Itu namanya Daruba. Jadi di sana itu Morotai bagian selatan. Kalau yang sepanjang itu adalah Tanjung, namanya Tanjung Dehegila. Disitulah juga resort kami berada. Nah, yang di sana banyak bangunan-bangunan itu adalah ibu kota Kepulauan Morotai, namanya Daruba. Jadi dari Daruba juga tidak jauh di sini dari pusat kotanya, dan boleh dibilang pulau ini pulau yang sangat strategis sekali. Jadi akses untuk menuju ke pulau-pulau lainnya seperti yang ada di sana, Anton kalau bisa lihat di sana ada beberapa pulau lagi. Nah, kalau perbukitan itu adalah pulau utama Morotai, dan kalau di depannya itu ada tampak pulau-pulau kecil juga, situ ada pulau lagi. Nah, itulah Pulau Zum Zum, Pak Anton. Jadi kalau Pulau Zum Zum, mungkin Pak Anton sudah dengar informasinya. Disitulah Jenderal MacArthur pernah tinggal pada masa Perang Dunia Kedua di sana. Dan kembali lagi Pulau Zum Zum ini salah satu pulau yang mempunyai banyak sekali sejarah tentang Perang Dunia Kedua, khususnya Perang Dunia Kedua yang terjadi di Morotai, Pak Anton. Dan tidak jauh juga dari pulau ini, nanti kita jalan-jalan juga ke sana. Sekitar 5 menit dari pulau ini ada satu pulau yang boleh dibilang itu adalah pulau yang dikembangkan sebagai desa wisata, namanya Pulau Kolorai. Sekitar 5 menit dari pulau ini dengan menggunakan speedboat yang tadi saya tunjukkan. Terus dari Pulau Kolorai itu 5 menit juga dengan menggunakan speedboat akan sampai di Pulau Dodola. Jadi Pulau Dodola ini boleh dibilang ikonnya Morotai. Jadi kalau sudah sampai ke Morotai, jadi kelihatannya wajib harus ke Dodola karena sangat unik sekali, pasirnya juga sangat lembut sekali, airnya jernih sekali, dan aktivitas apa saja di situ yang bisa dilakukan banyak sekali, memancing, diving, dan juga sudah disediakan beberapa fasilitas-fasilitas yang ada di sana, begitu Pak Anton. Iya, kita jalan lagi Pak Anton. Ya. Dodola kecil, betul, Dodola kecil dan Dodola besar, begitu. Iya. Oke, kita jalan. Kalau kita bikin paket tur ke Morotai, tiba dengan pesawat, ya perlu berapa malam menginap? Kalau saran saya Pak Anton, setidaknya itu minimum itu 3 malam minimum Pak Anton. Jadi biasanya yang dilakukan itu adalah 4 malam atau 5 malam. Jadi minimum 3 malam. Karena apa Pak Anton? Sayang rasanya kalau seandainya sudah di Morotai, karena banyak sekali aktivitas. Jadi biasanya hari pertama itu kami tidak banyak melakukan aktivitas karena kami menyadari biasanya kalau dari Jakarta itu cukup melelahkan Pak Anton ya. Biasanya kalau dari Jakarta itu penerbangan dini hari, biasanya jam 2 atau jam 5 subuh. Jadi nanti sampai ke Morotai itu juga siang. Karena di sini perbedaan waktunya itu adalah 2 jam. Jadi cukup signifikan. Kalau sekarang, contoh sekarang pukul 3:30, pas 3:30 waktu Morotai Pak Anton sekarang di sini. Begitu. Nah, jadi biasanya setelah makan siang hari pertama itu kami berikan mereka istilahnya istirahat. Mungkin ada yang mau tidur siang setelah makan siang. Nah, sore itu biasanya kami ajak mereka untuk city tour. Jadi yang tidak jauh dari resort kami. Jadi biasanya city tour ini lebih banyak kita membahas tentang situs-situs tentang Perang Dunia Kedua yang ada di Morotai. Jadi
kami berikan mereka yang boleh dibilang aktivitas yang light saja, jangan terlalu berat, karena besoknya itu banyak sekali aktivitas yang akan dilakukan begitu. Nah, menjelang sunset biasanya kami kembali ke resort kami sambil tea time dan menikmati sunset. Cukup di resort saja, Pak Anton. Jadi malamnya itu ya mereka setelah dinner ada yang mungkin yang mau istirahat, silakan istirahat atau acara bebas. Nah, besoknya pagi-paginya baru program island hoppingnya, Pak Anton. Nah, setelah program island hopping, kelanjutan besoknya itu biasanya kami perkenalkan tamu-tamu kami. Jadi, karena sebenarnya untuk aktivitas wisata di Pulau Morotai itu bukan hanya pulau-pulaunya saja, bukan cuma underwaternya saja, karena banyak sekali aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan. Jadi, kami perkenalkan ke mereka, itu biasanya kami ajak untuk explore Pulau Morotai, dalam arti kata explore Pulau Morotai, main island Morotainya, Pak Anton. Jadi seperti diketahui, karena biasanya mereka yang baru pertama kali ke Morotai atau yang belum pernah ke Morotai suka bertanya-tanya seberapa besar sih Pulau Morotai itu sendiri. Bahkan sesungguhnya cukup besar Pulau Morotai ini. Jadi kalau kita compare dengan Singapura itu sekitar 4 kali lebih luas daripada Singapura. Nah, disitulah kami tunjukkan ke mereka aktivitas-aktivitas atau spot-spot wisata yang ada di Pulau Utama Morotainya. Jadi satu hari full kami ajak mereka itu mengendarai dengan kendaraan mobil, jadi kami ajak ke spot-spot wisata. Jadi mulai dari pantai-pantainya, bukit-bukitnya, air terjun. Nah, biasanya dalam satu spot itu kami ajak ke Morotai bagian utara. Jadi ke Morotai bagian utara itu kalau perjalanan dengan mobil sekitar 2,5 jam, Anton. Tapi dengan 2,5 jam itu tentunya kami tidak hanya istilahnya itu perjalanan 2,5 jam saja, biasanya itu setiap 40 menit atau 50 menit kami akan berhenti di suatu tempat spot-spot wisata itu, terus makan siang dan dilanjutkan kembali ke destinasi terakhir. Nah, itu namanya Tanjung Gurango. Nah, Tanjung Gurango ini boleh dibilang salah satu spot wisata yang boleh dibilang unggulannya di Pulau Utama Morotai ini sendiri, Pak Anton. Nah, biasanya kalau pulang itu sudah menjelang sore. Nah, hari berikutnya juga itu biasanya kami ajak mereka untuk menikmati wisata air terjun atau wisata goa-goa begitu. Atau juga, jadi kami bisa pilih berikan mereka choices juga. Kalau mereka akan kembali melihat ke pantai-pantai atau pulau-pulaunya, akan kami bawa lagi, ajak lagi tamu-tamu kami tersebut ke pulau-pulau yang tentunya semua pulau di sini semuanya beda-beda karakteristiknya, Pak Anton. Jadi di di Kabupaten Pulau Morotai sendiri ada 33 pulau, Pak Anton. Nah, dari jarak pulau-pulau ini tidak jauh, Pak Anton. Jadi cukup banyak sekali. Jadi mulai dari di paling ujung selatan Pulau Morotai sampai dengan di utara itu banyak sekali pulau-pulau kecil yang notabene-nya pulau-pulau ini boleh dibilang mulai dari airnya, mulai dari pantainya, pulaunya sendiri sangat menarik sekali untuk dieksplor, Pak Anton. Sekarang kita jalan, Pak Anton, ke sana. Iya. Ada Bapak apa Ibu nih, Kinta Warmiko. Mungkin Bapak Kinta Warmiko. Desember insya Allah mau ke sana lagi, Pak Nitar, bawa rombongan. Bagaimana, Pak Anton? Ya, dari Pak Kinta. Agak kurang. Ya, dari Pak Kinta Warmiko, Desember insya Allah Pak Nisar bawa rombongan. Oh iya, oke. Pak, kalau begitu saya tunggu ya kedatangannya di Morotai. Tenang ya. Nanti biar saya sendiri yang bawa begitu ya. Saya ajak ke keliling-keliling Morotai lagi begitu, Pak Anton. Iya. Oke, sekarang kita. Pak, ngomong-ngomong, bagaimana, Pak Anton? Kapan pesawat mulai terbang lagi? Nah, sebenarnya di sini ada berita, boleh dibilang minggu-minggu kemarin itu, mulai dari hari Senin kan, karena boleh dibilang Morotai menerapkan peraturan yang cukup ketat untuk penanganan COVID ini sendiri, Pak Anton, sebelumnya. Jadi setiap siapapun itu yang datang ke Morotai, jadi baik itu warganya sendiri ataupun turis-turis, akan melalui tahap karantina. Jadi siapapun itu, Pak Anton. Nah, hanya saja dari minggu kemarin sudah ada kelonggaran. Jadi bagi pengunjung-pengunjung yang akan ke Morotai, kalau seandainya mereka
sudah dinyatakan tidak reaktif, jadi mereka boleh istilahnya untuk mengeksplor Morotai sebagai turis. Tapi tentunya akan ada pengecekan-pengecekan dari tim medis terlebih dahulu, Pak Anton. Jadi siapapun yang akan datang, tentu akan dilakukan pengecekan. Kalau seandainya mereka nanti dinyatakan itu reaktif, ya mohon maaf, otomatis mereka akan dikarantina. Dan tentunya tempat karantinanya sudah disediakan oleh pemerintah Kabupaten Pulau Morotai. Nah, jadi sekarang ini kami juga berharap dengan adanya kelonggaran seperti ini tentu akan mempermudah bagi turis-turis yang akan berkunjung ke Morotai, Pak Anton. Saya berharap Desember ini sudah banyak pengunjung-pengunjung yang akan datang ke Morotai. Kita jalan lagi, Pak Anton ya? Iya, mau. Oke. Keren. Iya, iya, kangen ke Morotai lagi. Iya, Bu Susan. Aduh, Nah, ini kalau Bu Susan ke Morotai, Pak Anton ya. Nah, Ibu Susan ini selalu dia ngumpet di bawah jembatan ini, Pak Anton nih. Di bawah jembatan ini nih, lihat ikan, Pak Anton. Kenapa? Kenapa di bawah jembatan? Karena Ibu Susan takut hitam, Pak Anton katanya. Bercanda Bu Susan. Tapi asik loh Pak Anton, di bawah jembatan itu banyak ikan-ikan loh Pak Anton. Wah. Ayo Pak Edwin, woi kita pergi ke Morotai. Keren ya. Oke. Kita lagi tenang sekali begitu. Iya, Bang, saya tiap pagi itu ke Ancol, Bang. Jalan pagi naik sepeda di Ancol. Nggak ada air yang bening begini, Bang. Abang pakai Pak Anton. Iya, obat apa nih, Bang? Jadi bening begini, Bang. Iya, kalau saya compare dengan Ancol nanti dibilang Nizar sombong lagi Pak Anton. dengan airnya yang ada di Morotai, Pak Anton. Iya, Bang Nizar, ini Abang Kinta Warmiko tanya nih, kalau via Ternate lewat Belo ke Morotai apakah ada karantina? Jadi begini Pak, sebenarnya kalau bicara dengan karantina, selagi kalau seandainya pengunjung-pengunjung itu sendiri membuktikan atau pada saat pengecekan mereka dinyatakan non-reaktif, aman Pak. Jadi mau lewat speedboat atau mau dengan menggunakan kapal, jadi sebenarnya moda transportasi ke Morotai ini sebenarnya cukup mudah Pak, sebenarnya banyak sebenarnya. Kalau contoh sekarang tidak ada penerbangan. Jadi kalau tidak ada penerbangan itu biasanya seperti yang tadi diinformasikan dari Ternate itu biasanya menggunakan speedboat. Kalau kami di sini biasanya menamakan itu jalan lintas Pak. Jadi melalui lintas. Jadi dari Ternate itu akan menyeberang ke salah satu tempat nama itu Sofifi. Sofifi itu ada di Kepulauan Halmahera. Jadi dari Ternate menggunakan speedboat sekitar 40 menit. Nah, dari Sofifi ini perjalanan dilanjutkan dengan mobil, Pak, menuju ke Halmahera bagian utara, namanya Tobelo, Pak Anton. Nah, dari sampai kaki saya sampai jeblos, Pak Anton. Saking stoknya pasir ini, Pak Anton. Jadi sampai perjalanan dengan mobil ini sekitar 2,5 jam sampai 3 jam, Pak Anton. Tapi jangan khawatir akan istilahnya itu merasa capek. Kalau saya pribadi pada saat saya perjalanan dengan kendaraan dengan mobil dari Sofifi menuju ke Tobelo dengan perjalanan sekitar 2,5 jam sampai 3 jam itu tidak terasa, Pak Anton. Karena pertama jalannya sangat mulus sekali, ya. Saya juga waktu saya pertama kali menginjakkan kaki di Halmahera saya kaget gitu loh, Pak Anton. Kok bisa ya di Indonesia Timur jalannya semulus ini gitu loh. Jadi smooth sekali. Kedua, kita tuh nggak bosen-bosennya kayak disuguhi pemandangan-pemandangan mulai dari bukitnya, mulai dari lautnya, pantainya, itu semua bagus semua Pak Anton. Jadi kita tidak berasa tiba-tiba sudah sampai di Tobelo. Tobelo itu di Halmahera Utara. Nah, dari Tobelo ini dilanjutkan kembali menggunakan speedboat menuju ke Morotai. Nah, menuju ke Morotai ini perjalanan dengan menggunakan speedboat sekitar 1,5 jam yang saya informasikan tadi dengan menggunakan speedboat yang tadi kita lihat seperti itu. Sampailah di pelabuhan speedboat di Morotai.
Nah, kalau untuk resort kami dari Pelabuhan Speedboat ini juga cukup dekat sekali Pak Anton. Hanya 10 menit saja. Jadi 10 menit saja dari Pelabuhan Speedboat ke Daloha Resort. Dan jangan khawatir Pak Anton, biasanya kru-kru kami, staf-staf kami sudah standby yang akan menjemput tamu-tamu kami untuk stay di tempat kami, begitu Pak Anton. Jadi kembali lagi kalau soal tadi mengenai karantina atau tidak karantina, selagi bisa menunjukkan, membuktikan bahwa tamu tersebut menunjukkan tidak reaktif gitu loh Pak Anton. Jadi kalau tidak reaktif mereka bebas begitu. Tapi kalau sebelumnya pada saat masa pandemi, siapapun itu yang akan berkunjung ke Morotai, baik itu warganya sendiri yang mungkin dari Morotai, dari pulau lain ke Morotai, akan melalui tahap karantina selama 14 hari, Pak Anton. Nah, tentunya yang hal-hal seperti ini kan boleh dibilang cukup memberatkan bagi turis-turis. Kalau mereka mungkin punya waktu 3 hari, 4 hari, kok bisa dikarantina 14 hari, tentunya kan agak sedikit susah Pak Anton ya. Tapi sekarang peraturan itu sudah tidak diberlakukan lagi. Kalau seandainya mereka menunjukkan mereka itu non reaktif, tentunya mereka bisa dengan ya seperti turis seperti biasa untuk mengeksplor Morotai. Jadi jangan khawatir kalau tadi ditanya mengenai kalau lewat speedboat melalui karantina atau tidak, tentunya kembali lagi ke diri kita sendiri apakah reaktif atau non reaktif begitu Pak Anton. Ya. Nah, tentunya kalau reaktif bagaimana ya. Pak Anton? Artinya pengecekannya cukup Bagaimana, rapid test saja ya. Pemeriksaannya cukup Jadi, rapid test ya, bukan PCR. Cukup rapid test saja begitu. Dan ini gratis Pak Anton. Jadi setiap yang datang itu dari tim-tim COVID-nya sendiri, contoh di pelabuhan atau di bandara. Jadi mereka itu sudah sediakan kendaraan. Jadi mereka akan dibawa di suatu tempat begitu yang sudah disediakan yang khusus untuk pengecekan melalui rapid test ataupun PCR. Dan ini tidak dipungut biaya Pak Anton, begitu. Jadi mereka akan yang berkunjung itu tentu akan gratis biayanya, begitu. Begitu juga kalau seandainya mereka yang dinyatakan reaktif dan mereka juga tidak dibebankan dengan biaya apa-apa untuk masa-masa karantina itu Pak Anton. Jadi mulai dari makannya, mulai dari penginapannya itu semua dibiayai oleh pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Pak Anton. Begitu. Iya, wah. Sampai jalan-jalan lagi. Wah, waktu saya ternyata cuma sedikit lagi Pak Anton ya. Begitu. Tinggal 5 menit, Bang. 5 menit. Oh, 5 menit. Tidak berasa Pak Anton ya? Oke. Kalau gitu saya jalannya agak cepat sekali. Nah, ini Pak Anton bisa lihat ini pantainya bisa warnanya berlayer-layer, berlapis-lapis begitu Pak Anton. Ada warna biru tua, ada warnanya biru muda, begitu Pak Anton. Ya. Bang, Abang. Dan ini nggak ada. Ya, siap. Abang, ini pakai background atau Bagaimana, beneran Bang? sih? Abang beneran di pantai? Bagaimana? Abang beneran di pantai atau pantai? Saya ada di surga loh Pak Anton. Oke, 5 menit lagi kameramen kita jalan. Kita biar Pak Antonnya ngiler, teman-teman yang lain ngiler ya. Bagaimana Morotai ini begitu. Nggak berasa Pak Antonnya. Tinggal 5 menit lagi, oke. Ini kita lihat. Wah. Bisa lihat itu pantainya itu Pak Anton, layernya itu Pak Anton ya. Mulai dari biru tua, biru muda, dan sangat tenang sekali Pak Anton. Iya, aduh. Wah. Saya kalau ke tempat begini kulitnya nggak apa-apa Bang. Iya. Ya, bukan nyinggung Ibu Susan ya, gitu ya. Nah, Pak Anton, Bapak bisa lihat di sana, kalau ditambah di kejauhan di sana, ada 2 pulau. Nah, pulau yang tadi, yang pulau terdekat dari sini itu namanya Pulau Kolora, itu adalah boleh dibilang pulau yang lagi dikembangkan sebagai desa wisata. Dan di belakang pulau itu, tampak di kejauhan, itulah Pulau Dodola, Pak Anton. Begitu. Jadi Pulau Dodola itu ada, jadi bisa bayangkan Pak Anton kalau program island hopping yang kami lakukan itu, jarak antara satu pulau ke pulau yang lainnya itu nggak begitu jauh Pak Anton. Jadi boleh dibilang tidak melelahkan lah gitu Pak Anton.
kadang-kadang kan mungkin dari satu tempat juga, dari satu pulau ke pulau lainnya cukup menyita waktu ya Pak Anton ya. Nah kalau di sini tidak, jadi cukup dekat sekali gitu. Di situ Pulau Dodola, bahkan biasanya kalau kalau untuk yang diving sendiri di sini, karena belakang-belakang ini adalah spot-spot diving semua. Nah kalau kita lihat gugusan di sana, itulah Halmahera Pak Anton. Itulah Halmahera. Oke. Nah, jadi tidak begitu jauh. Jadi di gugusan di sana itulah Halmahera. Itu adalah Halmahera Utara. Jadi kalau kami sendiri, kenapa sebenarnya daerah di sini boleh dibilang lautnya ini boleh dibilang sangat tenang sekali, Pak Anton. Karena sebenarnya kepulauan-kepulauan ini diapit oleh pertama pulau utama Morotainya, kedua diapit oleh pulau Halmahera. Jadi seperti selat, Pak Anton. Jadi selat Morotai. Jadi kenapa lautnya itu tidak begitu berombak. Beda halnya dengan di belakangnya Pulau Morotai itu adalah Samudra Pasifik. Nah, kalau di sini adalah selat begitu. Jadi cukup tenang, bahkan sangat tenang sekali. Dan tentunya di sini kalau yang mereka punya family trip ini jangan khawatir Pak Anton untuk anak-anaknya, karena kalau kita lihat di sini rata, jadi cukup boleh dibilang tidak membahayakan buat anak-anak Pak Anton. Jadi kalau anak-anak mau main-main di sini begitu, karena di sini pasir semua di sini, dan ya inilah airnya Pak Anton. Iya, yang Bang. Kalau airnya, dibilang, iya Bang, airnya rasanya bagaimana Bang? Tetap asin Pak Anton. Tetap asin Pak Anton, tapi gitu Pak Anton ya. Kembali lagi beda asinnya dengan yang di Ancol yang Bapak bilang itu kalau tiap pagi bersepeda atau jalan-jalan Pak Anton ya, begitu. Dia sangat tenang sekali. Nah, jadi saya berharap ya Pak Anton dengan teman-teman yang lagi nonton live ini, kapan lagi ke Morotai ya, nikmatin surganya ya. Ya inilah Morotai dengan ini baru sebagian kecil saja, baru satu pulau saja kita virtual tour Pak Antonnya, belum lagi banyak pulau-pulau yang lainnya yang tentunya punya karakteristik yang berbeda-beda Pak Anton. Begitu. Keren. Abang, Kak, Abang cuma kasih lihat live IG terus. Kita udah live IG ada 10 kali ini. Iya. Nah itu dia Pak Anton ya. Nanti ya Pak Anton ya, tetap nanti seperti biasa kami informasikan kalau seandainya flightnya sudah ada begitu, atau juga kalau seandainya Pak Anton mau ajak teman-temannya untuk sekalian adventure, bagaimana feel-nya, bagaimana rasanya itu Halmahera. Jadi kenapa tidak? Biasanya Pak, salah satu paket wisata khususnya kalau untuk orang-orang asing, mereka itu sebelum ke Morotai mereka explore yang namanya bumi rempah-rempah lah Pak, explore rempah-rempah gitu loh. Jadi mulai dari Ternate, Tidore, Halmahera dan Morotai Pak. Karena biasanya orang asing itu daerah Maluku ataupun Maluku Utara itu cukup dikenal dengan rempah-rempahnya, dan boleh dibilang sangat sejarah tentang rempah-rempah yang mendunia itu ada di bumi Maluku dan Maluku Utara Pak Anton gitu. Iya. Kalau dari pesawat dari Manado ke Ternate dulu apa ke Jadi begini Pak Anton, normalnya sebelum pandemi ini, jadi pesawat itu ada 2 choices Pak Anton. Jadi pertama itu dari Manado yang akan kemudian transit di Ternate baru dilanjutkan ke Morotai, atau ada juga selama seminggu itu ada 2 hari yang direct Pak Anton dari Manado langsung ke Morotai Pak Anton. Itu biasanya penerbangan pagi Pak Anton. Oke. Gitu. Jadi penerbangan menuju ke Morotai itu setiap hari dengan menggunakan pesawat Wings tipe ATR-72. Jadi setiap hari, dan dalam satu hari itu ada yang 2 penerbangan pagi dan siang. Nah yang pagi ini yang dalam seminggu 2 kali direct dari Manado menuju ke Morotai, tidak transit kembali ke Ternate begitu Pak Anton. Dari Ambon tidak ada ya Bang? Nah kalau dari Ambon itu bisa dilanjutkan ke Makassar Pak Anton. Dari Ambon ke Makassar
ya dari Makassar itu lebih enak langsung ke Ternate, Pak Anton. Begitu. Oh, Nah, biasanya awalnya itu sebenarnya ada dari Ternate langsung direct ke Ambon ada, Pak Anton. Gitu. Oke. Dengan Garuda Indonesia juga bisa. Ya. Ini ada terbang ke Ternate, ke dan Manado. Makassar ada. Morotai Makassar. Nah, ada. dari Makassar nanti dari Morotai ke Makassar. Jadi nanti tetap kalau dari ke Makassar itu akan transit di Ternate dulu, Pak Anton. Begitu. Oke. Jadi biasanya kalau kami penerbangan contoh kalau kita ke Denpasar itu biasanya dari Denpasar ke Makassar dulu, Pak Anton. Dari Denpasar ke Makassar, baru nanti kita pilihan apakah mau ke Ternate atau ke Manado, Pak Anton. Begitu. Iya. Oke. Sebenarnya, Abang. Iya. Sudah habis. Bagaimana? Sudah habis waktunya. Sudah habis ya, sayang sekali ya. Oke, Pak Anton ya. Nanti jangan kita cuma virtual aja. Nanti kapan-kapan ya kami tunggu, saya tunggu Pak Anton. Nah, kalau Pak Anton kesini biar saya nanti yang jadi guide ya, Pak Anton ya. Siap. Oke, Abang. Terima kasih. Oke, Pak Anton. Terima kasih. Salam untuk semua. Sukses terus, sehat terus ya, Pak. Oke, Pak Anton.